Halo guys, ketemu lagi di channel Berkat HTAC, channel yang akan membahas tentang sistem pendingin dan tata udara, mulai dari mechanical, electrical hingga sistem refrigerasi. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang unit outdoor AC. Di depan kita sudah ada unit outdoor AC yang telah kami bongkar ya guys. Jadi guys, kali ini kita akan membahas tentang sistem aliran udara yang terdapat pada unit outdoor AC. Sebelum itu kita perkenalkan secara ringkas guys beberapa komponen yang terdapat di unit outdoor AC ini. Yang pertama itu yaitu kompresor guys. Kompresor ini berfungsi untuk memberikan kerja berupa tekanan kepada freon sehingga freon dapat bersirkulasi di sistem AC guys, di sistem air conditioning. Kemudian setelah freon ada ini kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk melepaskan sejumlah panas yang diserap oleh AC dari evaporator kemudian dibuang ke lingkungan. Yang ketiga terdapat katup ekspansi guys ini, atau juga biasa disebut pipa kapiler guys kalau dalam bahasa teknis. Jadi pipa kapiler ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan efek pendinginan pada AC guys. Oke guys, kita akan bahas bagaimana sih sirkulasi freon di dalam unit AC ini. Yang pertama sekali guys, freon yang telah menyerap panas di unit indoor melalui evaporator akan mengalir guys menuju ke kompresor. Jadi dari evaporator langsung menuju ke kompresor ya guys, melalui pipa ini guys, pipa yang lebih besar sesuai dengan kapasitas AC-nya. Jadi pipa yang lebih besar sebagai pipa hisap kompresor, pipa yang lebih kecil sebagai pipa buang kompresor ya guys. Kita perlu diingat. Ayo dari evaporator kemudian dia akan mengalir memasuki kompresor. Jadi guys, sebelum memasuki kompresor, kondisi freon dari evaporator itu sebelum memasuki kompresor yaitu dalam keadaan fase uap tekanan rendah dan suhu rendah ya guys. Kemudian dia akan memasuki akumulator sebelum memasuki kompresor ya guys. Jadi akumulator ini sebagai alat yang digunakan sebagai penyaring ya guys, penyaring freon. Jadi sebelum masuk ke dalam kompresor, freon terlebih dahulu disaring di akumulator. Supaya apa guys? Supaya yang masuk ke dalam kompresor ini freonnya berfasa uap murni dan juga tidak terdapat kotoran di dalamnya. Untuk akumulator sendiri cara kerjanya telah kita buatkan video yang lain ya guys. Makanya stay tune, tetap di channel kita dan lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi freon di dalam akumulator ini. Kemudian ketika freon memasuki kompresor tadi fasanya yaitu uap murni, tekanan rendah dan temperatur rendah, akan diberikan kerja di kompresor ini guys. Kita juga sudah buatkan video kompresor yang telah dibelah guys, sehingga kita bisa melihat kerjanya dan juga melihat bagaimana sih sebenarnya isi dalam freon itu. Oke guys, ketika diberikan kerja keluar dari kompresor, maka freon itu dalam keadaan fase uap, temperatur tinggi dan tekanan tinggi ya guys. Kemudian dia akan mengalir menuju ke kondensor guys. Oke guys, memasuki kondensor, freon itu dalam bentuk fase uap, tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Ketika dia mengalir di kondensor, dia akan keluar dalam keadaan tekanan tinggi, temperatur tinggi, tetapi dalam fase cair ya guys. Mungkin akan berkurang sedikit temperaturnya ketika dia memasuki kondensor, tapi hanya sedikit ya guys, karena tujuan utama di kondensor ini yaitu mengubah uap tadi menjadi kondensat guys, atau menjadi cairan guys. Freon tadi berbentuk uap masuk dan berbentuk cair keluar ya guys. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kerja kondensor ini? Kondensor ini bekerja hanya dengan sistem alat penukar kalor guys, atau heat exchangers. Jadi diberikan
pipa-pipa bersirip dan diberikan kipas ya guys, diberikan kipas untuk memperbesar koefisien perpindahan panasnya. Jadi freon dalam bentuk uap, panas tinggi dan tekanan tinggi akan mengalir di pipa-pipa ini, kemudian keluar bersirkulasi guys. Ini sekitar 24 pipa berbaris ya guys. Kemudian dia akan keluar dalam keadaan fasa yang telah berubah guys, dan berkurang sedikit temperatur dan tekanannya ya guys. Itu karena terjadi kerugian saja guys dalam alirannya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke pipa kapiler guys. Nah, pipa kapiler, ketika dia masuki pipa kapiler, dia dalam keadaan fasa di titik ini ya guys. Kita lihat ini disebut sebagai pipa kapiler, tapi dalam bahasa teknisnya disebut sebagai pipa ekspansi ya guys, katup ekspansi. Kita lihat perbedaan diameter yang drastis ya guys antara pipa dari kondensor dengan katup ekspansi ini. Jadi guys, ketika memasuki pipa kapiler ini tadi kondisinya adalah dia dalam keadaan fasa cair ya guys, fasa cair, temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Ketika dia memasuki pipa kapiler ini dengan perbedaan, karena adanya perbedaan diameter yang drastis ini guys, terjadi penurunan tekanan yang drastis dan terjadi juga perubahan temperatur yang drastis karena adanya penurunan tekanan yang drastis tadi guys. Kemudian dia akan keluar dari pipa kapiler dalam keadaan berubah fasa guys. Tidak berubah fasa, dia hanya berubah tekanan dan temperaturnya guys, tidak berubah fasa ya guys. Salah, maaf tadi saya koreksi. Dia keadaan temperatur rendah dan tekanan rendah guys. Kemudian dia akan mengalir menuju ke kompresor. Jadi ketika masuk ke dalam menuju ke evaporator. Jadi dari katup ekspansi atau pipa kapiler ini akan langsung menuju ke unit indoor di mana terdapat evaporator. Jadi kondisi freon masuk evaporator yaitu dalam keadaan temperatur rendah, tekanan rendah, dan juga dalam fase cair ya guys. Ketika masuk ke evaporator, kemudian evaporator akan menyerap sejumlah panas dari evaporator mengalir lagi ke dalam kompresor tadi guys. Jadi ketika dia menyerap sejumlah panas, dia akan berubah fase lagi menjadi fase uap lagi guys. Seperti itu ya guys. Jadi guys, bisa saya ringkaskan seperti ini guys. Saya ringkaskan bahwa di unit outdoor ini terdapat 3 komponen utama dari sistem pendingin atau sistem AC. Yang pertama itu ada kompresor, kondensor, dan juga pipa kapiler. Dan untuk mensirkulasi seluruh freon itu hanya satu alat ini yang digunakan ya guys, hanya kompresor. Hanya kompresor yang digunakan untuk mensirkulasikan freon mengalir melalui kondensor, pipa kapiler, dan juga evaporator. Kemudian ada yang kedua yaitu kondensor dan ada pipa kapiler. Jadi perlu diingat guys, perubahan fasa itu terjadi di kondensor guys, dari fasa uap keluar menjadi fasa cair, dan juga di evaporator dari fasa cair keluar menjadi fasa uap. Perubahan tekanan dan temperatur itu terjadi di kompresor dan pipa kapiler. Di kompresor terjadi perubahan tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, temperaturnya juga mengikuti karena perubahan tekanan. Dan di pipa kapiler terjadi perubahan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, otomatis juga temperaturnya berubah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah sehingga terjadi efek pendinginan. Oke guys, komponen-komponen pendukung lainnya yaitu kipas yang berfungsi tadi untuk memperbesar koefisien perpindahan panas. Istilahnya gini guys, ketika kita mendinginkan sesuatu bisa saja didinginkan secara alamiah dan juga bisa didinginkan dengan bantuan kipas. Contohnya kita mau mendinginkan kopi panas, ketika diberikan kipas dengan tidak diberikan kipas terjadi perbedaan durasi guys. Ketika bantuan menggunakan kipas maka dia lebih cepat. Seperti itu juga di sini guys.
proses pelepasan kalornya dia lebih cepat lagi guys, sehingga terjadi perubahan fase guys. Jadi ketika dari sini tadi uap, di tengah-tengah bisa saja dia sudah jadi campuran uap dan campuran air guys. Jadi di ujung ini dia sudah bisa jadi campuran uap dan campuran cairan ya guys ya, bukan air, cairan maksud saya. Kemudian di ujung ini dia sudah kemungkinan besar sudah cairan sepenuhnya, dan ketika dikipas lagi makanya ada sedikit penurunan temperatur guys di ujung ini. Hanya ketika keluar pastinya temperatur di awal ini masuk dengan temperatur di akhir ini ada perubahan guys. Tapi yang paling utama fungsi dari kondensor ini yaitu merubah fasanya guys, karena itu disebut sebagai perubahan panas selatan ya guys ya. Kemudian tadi pipa kapiler sudah kita bahas, kompresor sudah kita bahas, dan evaporator sudah kita bahas. Alat bantu yang lain tadi akumulator ya guys. Untuk penjelasan lebih detail tentang akumulator bisa kita lihat di video kami selanjutnya guys. Selanjutnya guys, kita akan membahas tentang rangkaian kelistrikan unit outdoor. Apa-apa saja sih komponennya kita akan bahas secara ringkas tetapi tuntas di video kami selanjutnya ya guys ya. Silahkan like, komen, dan subscribe jika channel ini bermanfaat untuk kita semua guys. Bye.